Pada kali ini, kalian silahkan buka bukunya pelajaran 1 dengan materi memahami kalimat thayyibah bersama Ibu Anissa Yunia Bekti. Silahkan buka bukunya ya nak ya. Nah, anak-anakku, di pembelajaran ini kita awali dengan ada 2 gambar. Kalian bisa perhatikan ada 2 gambar tersebut. Apa yang terjadi pada peristiwa pada gambar tersebut? Apakah ada hubungannya dengan pelajaran kita? Tentunya akan kita pelajari lebih lanjut di pembahasan materi kali ini. Nah, anak-anak, apa yang kalian ucapkan ketika melihat keindahan pemandangan alam? Sudahkah kalian mengetahui kalimat-kalimat thayyibah yang seharusnya dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita cari tahu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah melihat hal-hal istimewa, hal-hal yang belum pernah kita lihat, kejadian yang menakjubkan atau kejadian yang tidak disangka-sangka. Apabila kalian melihat atau mengalami kejadian istimewa yang telah disebutkan sebelumnya, hendaklah mengucap Masya Allah, yang berarti semua itu terjadi atas kehendak Allah dan berharap semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Kalimat Masya Allah adalah salah satu dari beberapa kalimat thayyibah yang akan kita pelajari pada pembahasan ini. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari kalimat Subhanallah. Dalam kehidupan sehari anak-anak, banyak sekali muncul kejadian yang tidak terduga di sekitar kita. Kejadian-kejadian itu ada yang membuat kita senang, ada yang pula yang membuat kita sedih. Setiap kali melihat kejadian-kejadian tersebut, selayaknya kita mengucapkan kalimat thayyibah. Salah satu kalimat thayyibah yang perlu diucapkan adalah Subhanallah. Nah, anak-anak, kita akan membahas apa arti kalimat Subhanallah. Kalimat Subhanallah disebut juga kalimat tasbih. Kalimat tasbih adalah kalimat pujian kepada Allah. Apakah kalian tahu arti kalimat Subhanallah? Ada yang tahu? Ya, kalimat Subhanallah artinya adalah Maha Suci Allah. Dengan kesuciannya, Allah menciptakan alam yang begitu indah dan mempesona. Sesuai dengan artinya ya. Kalimat tasbih subhanallah mengandung makna penyucian nama dan zat Allah. Kalimat subhanallah juga merupakan kalimat zikir yang disunahkan untuk dilafalkan setiap selesai sholat. Seseorang harus membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat subhanallah ketika pagi dan petang. Karena kalimat thayyibah tersebut mudah diucapkan tetapi akan memiliki timbangan yang berat di akhirat kelak. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis yaitu kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, yang artinya 2 kalimat yang ringan di atas lidah, yang berat di atas timbangan, yang disukai oleh yang maha pemurah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk ke pengucapan kalimat subhanallah. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna. Yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Quran surah Al-Isra ayat 44. Ayat yang ibu bacakan tadi menjelaskan bahwa semua makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi, bertasbih kepada Allah. Tasbih adalah sebuah pujian. Mereka memuji atas kebesaran dan kekuasaan yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaannya tunduk dan patuh melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.
Tunduk dan patuh kepada Allah dapat dilaksanakan dengan membiasakan diri mengucapkan kalimat subhanallah di berbagai kesempatan. Salah satu contoh pengucapan kalimat thayyibah subhanallah dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Ini contohnya, keluarga Azmi berekreasi ke pantai. Azmi dan keluarganya duduk bersantai di pantai menikmati suasana laut yang sangat menenangkan. Laut yang terhampar sangat luas, angin laut yang bertiup sepoi-sepoi, ombak yang menggulung pelan di pinggiran pantai, dan burung camar yang berterbangan di antara deru ombak. Azmi bergumam, "Subhanallah, bagus sekali pemandangan laut itu yang Allah ciptakan." Azmi merasa kagum dengan apa yang dia lihat. Nah, contoh tadi menunjukkan bagaimana sebaiknya kalimat tasbih subhanallah diucapkan. Selain pada peristiwa yang dicontohkan Ibu tadi, kita juga dapat membiasakan diri mengucapkan kalimat subhanallah pada saat-saat berikut, yaitu melihat keindahan dan kekayaan alam yang diciptakan Allah, merasakan kebesaran atau kekuasaan yang dimiliki Allah, mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh, merasa heran terhadap sikap seseorang, menyaksikan peristiwa besar tetapi bukan bentuk kekaguman, kemudian merasakan kenikmatan yang diberikan atas kebesaran Allah, dan berzikir setelah sholat fardu sebanyak 33 kali. Kalian pasti juga melaksanakan ini ya nak ya, berzikir setelah sholat fardu. Nah, selanjutnya ini ya, ini juga penting sekali ketika mengingatkan imam saat lupa bacaan atau gerakan sholat bagi laki-laki. Kemudian lupa menyampaikan amanat orang. Itu adalah salah satu beberapa contoh mengucap kalimat tasbih. Nah, kemudian kalimat tasbih subhanallah juga boleh diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau keindahan. Akan tetapi ketakjuban atau keindahan tersebut murni terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti ketika melihat keindahan pemandangan alam, pegunungan, laut, pantai, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak pasti pernah ya melihat pemandangan tersebut. Nah, kemudian juga mendengar cerita mukjizat para nabi, melihat orang yang cantik atau tampan. Kalimat tasbih dapat juga diucapkan ketika melihat peristiwa gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, dalam ayat tersebut dan beberapa ayat lainnya Allah memuji dirinya sendiri dengan kalimat tasbih ketika menunjukkan kekuasaannya dengan membuat Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dengan semalaman ya. Padahal apabila perjalanan antara dua masjid mulia tersebut ditempuh dengan perjalanan biasa, maka dapat menghabiskan waktu sebulan lebih perjalanan. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini.
Kita telah belajar tentang arti kalimat subhanallah dan juga belajar tentang pengucapan kalimat subhanallah. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar ya anak-anak ibu semuanya. Wassalamualaikum.